beda-beda. Nah, jadi sebaran probability distribution itu eh, ada yang discrete, ada yang continuous. Kalau yang continuous itu saya lihat beta gamma itu untuk kamu ambil PhD, ya kamu baca sendirilah nanti ya. Di sini saya ngasih yang dasar-dasarnya aja ya. Oke. Em, eh, mungkin ada di antara kalian yang cita-citanya nanti ingin apa? Ambil doktoral ya. Terutama kalau kamu usianya masih muda ya. Seperti siapa nih? Ini Faris Fajar nih. Kamu kayaknya usianya masih 30-an ya, atau maksimum 30-an ini. Asep Ridwan ini masih muda ini wajahnya nih. Ya. Nggak ada yang tahu ya. Jadi di masa depan itu ada kesempatan yang akan datang kepada kamu dan kamu ambil keputusannya nanti pas kondisi kamu tuh udah beda dari sekarang. Jadi kita masa depan itu nggak ada yang tahu. Oke, sekarang saya mau lompat ke bab 6. Agak mundur dikit. Kelihatan ya di layar. Kelihatan, Pak. Oke, sekarang kita bab 6 ini tentang standar discrete distribution. Bab 7 ini tentang continuous. Ya, standar discrete distribution. Pertama-tama kita mau belajar mengenai Bernoulli. Bernoulli bacanya. Sebaran Bernoulli. Bernoulli ini kesamaannya Bernoulli binomial, apalagi geometri, hipergeometri, negatif binomial itu adalah hanyalah memilih antara satu dan nol dan satu, ya. Sama-sama memilih nol dan satu. Hanya kalau Bernoulli ya itu hanya satu kali ya. Jadi antara head dan tail hanya satu kali. Terus eh, atau dengan apa replacement ya, kamu ngelempar lagi head tail berapa kali. Itu Bernoulli ya. Kalau binomial, nah binomial ini mirip sama Bernoulli, cuman eh, seketika ya. Langsung n seketika n n percobaan ya. Jadi eh, hubungannya itu bisa kita gambarkan misalnya di sini pakai F dan S, fail dan sukses, failure dan sukses ya. Jadi di sini saya udah jelasin deh kayaknya minggu apa Jumat kemarin ya. Jadi dia deretan F dan S misalnya kalau tiga koin sekaligus ya, tiga koin sekaligus itu eh sorry. Hmm, jadi eh, kebetulan ini probability-nya harus sama ya. Ini langsung sekaligus. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini saya kok jadinya malah lupa ini. Aduh. What is science? Kelihatan ya di layar ya.
Kamu kalau lupa sesuatu silahkan ya pakai ini juga ya, pakai Gemini atau pakai apa, silahkan. Apa perbedaan distribusi Bernoulli dengan binomial? Oke, Bernoulli tunggal, sebentar ya. Dua hasil sukses atau gagal, binomial, oke, oke, sama ya. Jadi binomial adalah eh, Bernoulli yang beruntun. Ya, jadi sebenarnya sama. Dan oke, saya balik lagi ya. Eh, oke, oke, ini dia tabel perbedaannya. Bernoulli itu hanya satu kali, binomial itu adalah Bernoulli yang beruntun. P ini, ya oke, saya langsung aja dari bukunya ya. Di sini nggak dijelasin nih sih ya. Di sini. Oke, di sini dia eh, probability failnya satu minus P, berarti probability suksesnya adalah P. Jadi ini beruntun sebanyak sebanyak N kali. Ya, jadi distribusinya dibuat seperti ke X, perintahnya choose ya kalau di apa R language. Kemudian probability suksesnya P sebanyak X kali, kemudian probability failnya satu minus P sebanyak N minus X kali. Oke, kayaknya Jumat lalu saya udah berikan contoh ya yang pakai segitiga Pascal. Oke, kemudian geometric distribution. Nah, sekarang kita masuk ke geometric distribution. Ini adalah bagaimana dari eh, suatu percobaan, eh, berapa jumlah percobaan sebelum kita memperoleh yang sukses, ya. Jadi gini, eh, kita melakukan satu melakukan pekerjaan, hasilnya adalah fail atau sukses. Kemudian eh, geometric distribution ini kali kita mendapat hasil yang sukses itu gimana? Nah, pertama kali sukses tuh bisa keluar saat pertama kali atau yang kedua, ketiga atau keempat, ya. Jadi X-nya tuh pada posisi keberapa nih? Posisi ke nol, sorry. Pertama ini disebut dia nol ya. Terus satu, dua, tiga. Ya, ini dia sebarannya nih. Ya. Eh, Suksesnya adalah P, failnya adalah satu min P kali P. Ya. F, F dulu kemudian S. Jadi satu min P kali P. Ini kan fail, fail, sukses. Berarti s- fail pertama satu min P, fail kedua satu min P dikali makanya kuadrat, kemudian sukses P. Kemudian ini fail, 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 sukses. Berarti probability ada satu min P karena tiga kali pangkat tiga kemudian kali P. Oke, oke, benar. Saya nggak usah deh. Nggak usah dibahas. Sorry ya, ini saya agak cepat-cepat karena sekarang ini adalah jam yang berbahaya. Ya nggak? Jam yang kalian bisa ngantuk banget. Ya.
Ini minnya adalah satu min P kali P. Jadi expectation dari X, dari geometrik itu adalah satu min P kali bagi P. Ini kita terima aja. Oh ya, ini dia. Proof. Nah, dia seperti yang saya cerita ke kamu ya. Jadi pembuktian matematis eh, itu dibuat dalam paragraf tertentu. Kepalanya harus dibuat proof. Terus akhirannya harus ditulis QED, quote erat demonstratum. Nah, ini dia lupa ngasih. Jadi di kanan pojok kanan bawah harus ditulis QED ya. Atau kasih kotak putih atau kotak hitam. Itu namanya QED, quote erat demonstrandum. Kamu kalau suatu saat baca jurnal pembuktian-pembuktian induktif seperti ini, ya itu supaya kalian ngerti aja. Awalnya proof, kemudian bawahnya adalah QED. Variansnya, kalau ini adalah ekspektasi, ini adalah variansnya. Nah, geometrik ini kebetulan jarang dipakai juga ya. Ya, kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu. Ya, jadi yang paling sering dipakai tetap normal random variable. Ya, karena itu ada di alam, terus ada di dunia sosial, ada di dunia sosial buatan, misalnya di dunia keuangan, itu random normal variable. Nah, ini memoryless. Jadi gini, memoryless itu misalnya ya, kapan saya percobaan ketiga pertama kali sukses. Jadi geometric distribution gitu ya. Jadi dia tetap eh, sebenarnya hasilnya ada dua kemungkinan, fail atau sukses. Atau kalau ngelempar koin, head atau tail. Ya. Nah, terus misalnya dari nyoba ketiga, eh, berapa probability nyoba ketiga kali, saya baru sukses pertama. Atau nyoba 5 kali, saya dapat sukses pertama. Ya, atau ngelempar koin, saya dapat langsung tail. Tail pertama kapan? Misalnya dia nyoba 5 kali, head, 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 baru tail. Nah, itu probability-nya gimana? Nah, kalau memoryless, ya, eh, misalnya ya, saya pengen pertama kali sukses adalah yang kelima, gitu ya. Jadi probability-nya berapa, gitu ya. Jadi gini, eh, probability-nya pas kamu lempar pas kamu ada kejadian pertama, misalnya untuk kelima adalah misalnya 0,6, nah, itu gede tuh probability-nya. Eh, pertama, pas kamu lempar pertama, berarti empat, empat lemparan selanjutnya itu kemungkinan dapat, itu 0,6. Nah, pas kamu lempar kedua, itu bukan tinggal tiga lagi, enggak. Dia nggak ingat lagi, kamu pertama itu udah pernah lempar. Pas kamu lempar kedua, dianggapnya nanti lemparan yang keenam 0,6. Itu memoryless. Jadi yang lemparan ketiga, kamu udah lempar ketiga, masih fail aja ya. Pas kamu lempar ketiga, probability of success 0,6 itu bukan yang lemparan kelima, tapi lemparan ketujuh gitu ya. Ngerti nggak? Jadi misalnya kamu punya hitung-hitungan lemparan ke satu, sorry sorry, fail aja lah. Pertama fail. Jadi ini keberapa? Ya. Hmm. Hmm. Nah, kamu untuk dapat sukses di sini, ini probability-nya 0,6.
Misalnya, ya, pas kamu lempar kedua di sini, fail lagi. Nah, hitung-hitungannya kan dengan sebaran geometrik, lemparan kelima sukses 0,6. Nah, lemparan kelima tuh bukan dari lemparan pertama lagi. Nih, yang satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, pas kamu di sini, bukan di sini yang 0,6, tapi yang 0,6 yang di sini, ya, udah nggak di sini lagi. Terus kamu ngelempar lagi ketiga, fail lagi. Nah, terus probability sukses kamu 0,6, bukan di sini lagi, bukan di sini, bukan di sini, ya, bukan ya. Tapi 0,6 kamu sukses tuh ada di sini, ya. Maksudnya memoryless gitu. Misalnya keempat, ya fail lagi. Nah, bukan di sini, tapi di sini 0,6. Misalnya 0,6 ada di sini. Pas kamu keempat ngelemparnya bisa dapat sukses gitu. Ya, itu namanya memoryless. Jadi pas lemparan kedua, ya, alam semesta tuh nggak pernah nyimpen memori kamu udah ngelempar sebelumnya. Jadi itu kamu lempar kedua, tapi alam semesta nganggapnya enggak, baru aja. Pas kamu lempar ketiga, alam semesta nganggapnya, enggak, kamu baru pertama kali kayak gitu. Nggak ada yang nyimpen ingatan, ya. Memoryless itu tidak ada yang menyimpan ingatan, ya. Itu apa? Geometrik, distribusi geometrik. Oke, lanjut ya. Nah, hipergeometrik. Suppose we have an urn containing an individual of proportion of P which are type S, success, and proportion dengan probability 1 min P of type F. We select a sample individual N at random without replacement. Then the number X, the type of S individuals sample has the geometric distribution. Jadi eh, hipergeometrik itu adalah kamu bisa ngambil sebanyak N kecil dari N individual, ya, itu adalah tipenya sukses. Jadi N itu S semua gitu. Jadi ini without replacement. Jadi ada N individual proyek, ya, misalnya N individual proyek. Terus kamu hanya ngambil N kecil. N kecilnya pasti lebih kecil ya. Jadi totalnya ada N individual. Terus ada N kecil, ya. N ini, ya, maksudnya small capital ya, small letter ya. Ini kan capital letter. Nah, kebetulan N ini lebih kecil angkanya daripada N ini. Ya. Misalnya kalau N besar ini 1000, N-nya ini misalnya 5. Gitu. Jadi ngambil 5, terus tipenya S semua nggak? Kalau enggak, ya udah dipisah without replacement. Jadi N-nya berkurang, N cap-nya berkurang. Ya, oke. Ini rumusannya adalah, nah ini kombinasi semua nih, NPX, N1P minus ini. Ya, kombinasinya. Tadi itu hypergeometric distribution. Oke, ekspektasinya ini adalah ini. Itu apa ya? Itu untuk
Untuk event-event tertentu kamu bisa pakai itu hipergeometrik. Ya, saya aja hanya baru pakai sekali kok hipergeometrik seumur-umur di Bank Indonesia. Kalau geometrik itu sering, ya, geometric distribution. Ya, ini jarang sekali dipakai. Ya, mungkin nanti kalau kamu ada yang ngambil doktoral, terpaksa pakai ada pasti. Ya, negatif binomial. Negatif binomial generasi geometrik. Oh, aku udah lupa sorry ya. Negatif binomial. Sorry ya, aku lupa lupa samsek negatif binomial. Ini dengan R-nya. Udah sekarang langsung aja Poisson ya. Negatif binomial saya tuh terus terang ya nggak pernah pakai sama sekali. Ya sekarang saya udah lupa maka ya. Oke. Nah, negatif binomial ini punya model sendiri ya. Ini adalah modelnya ini nih. E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Aneh ya rumusnya ya. Tapi ini kepake ini di mana-mana. Poisson distribution sering sekali kepake. Ya, jadi misalnya eh, di Bintaro Loop ya antara jam 9 sampai jam 10 eh, harapannya ada berapa kali kecelakaan ya. Harapannya ada berapa kali kecelakaan jam 9 sampai jam 10. Seperti itu. Kalau BMKG, Badan Meteorologi eh, apa? Geofisika ya, eh, berapa probability di daerah misalnya Sumatera Barat terjadi eh, angin apa? Terjadi angin tornado atau tiang awan selama 1 tahun 2024 ya seperti itu. Terus kalau buat Bank Indonesia eh, eh, berapa kali antara sesi pagi yaitu jam 8 sampai jam 12 volatility nyentuh 10% volatility dolar rupiah menyentuh 10% ya 8 sampai jam 10 gitu, misalnya nyentuhnya 5 kali gitu misalnya ya Poison tuh kepake ya jadi ini yang lain-lain ini saya sebutin ini dasar aja ya tapi di antara ini semua yang paling penting tuh Poison ya terus kalau kegunaan awalnya itu dipakai untuk tentara Napoleon. Saya mungkin udah cerita ya. Untuk tentara Napoleon, untuk 1 kali perang dengan kondisi misalnya eh, outnumbers, maksudnya jumlah tentara lebih banyak daripada musuh. Terus persenjataan lebih banyak, lebih lengkap. Berapa serangan mendadak pagi hari, jumlah korban di pihak kita berapa,
Kalau bertahan dia nyerang duluan, jumlah korban di kita berapa? Ya, itu untuk militer. Jadi poison itu dipakai untuk militernya tentara Napoleon, ya, zaman dulu, ya. Ini nanti pengaruhnya adalah ke obat-obatan, ya. Hmm, Terus perawatan atau nursing untuk tentara-tentara Napoleon. Ya, jadi memang benar sih. Jadi Eropa waktu itu lagi hobinya lagi perang, ya, sampai sekarang. Jadi untuk ratanya adalah lambda. Jadi kan rumusnya ini nih. E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Tetapi ratanya adalah lambda dan variansnya adalah lambda juga. Paling enak ini. Serba lambda. Oke. Oke. Kemudian yang bab 7 standar continuous distribution ya. Ini paling paling penting ini. Kayaknya saya udah ya kemarin ya. Terus ada lagi, sorry sorry, bukan bukan, nggak yang ini, bukan bab ini. Saya hanya bahas bab 7.2 ya hari Sabtu kemarin. Ya, ini eksponensial. Eksponensial itu dipakai untuk utility function kamu economics, ya, untuk kepake. Tapi kalau nggak mau ke arah sana, ya udah nggak. Tapi kalau kamu mau belajar banking, terpaksa exponential distribution. Gamma function saya hanya pakai 2 kali. Seumur 56 kayak gini, saya hanya pakai 2 kali. Untuk persamaan dynamic general stochastic equilibrium, ini kepake gamma function. Nah, ini normal distribution udah dibahas ya. Lebih rumit daripada Poisson. Jadi yang sering dipakai itu normal dan Poisson. Normal paling penting. Ya. Ada log normal juga. Kalau kamu belajar keuangan, saham, obligasi, forex itu log normal. Itu perlu, ya. Oke. Sekarang saya lompat ya langsung ya ke bab 9. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak nih dari kamu? Saya buru-buru aja tadi emang untuk discrete distribution. Ya, ya begitu. Kok distribusi itu sih emang. Ya, ya statistik kamu kalau mau belajar apapun akhirnya larinya statistik. Kedokteran tuh kamu butuhnya juga statistik. Kamu belajar ilmu sosial, ilmu politik, kalau udah mau levelnya sampai Mister Q, statistik lagi. Kamu belajar militer, statistik lagi. Paksa deh. Nggak bisa pisah ya. Statistik probabilistik statistika dan probabilistik itu glosor di lantai untuk semua ilmu. Ya, oke, saya lanjutin ya. Oh iya, ini ada lagi yang penting nih. Sorry, sorry, sorry. Central limit theorem itu, ya,
Itu adalah eh, kalau kamu gabungin eh, normal random variable, jumlahnya banyak sekali. Kamu gabungin lagi punya orang lain lagi. Terus ada lagi pihak lain, kamu gabungin lagi. Ini kamu jumlahin terus ya. Terus ini nggak tahu nih punya siapa aja nih. Ada yang tipis sekali. Ya, kamu jumlahin terus gitu ya. Ya. Hasilnya penjumlahan semua ini ya, hasilnya adalah satu sebaran normal random variable. Udah, itu aja. Sederhana. Ya, ini buat istilahnya apa ya? Vox populi, vox dei. Jadi, harapan orang akan sesuatu itu untuk masing-masing individu itu beda. Tapi kalau satu masyarakat digabungin hanya satu. Ya, misalnya apa ya? Ini. Sorry, ini ngomong forex lagi ya. Ngomong forex ya. Misalnya, eh, saya ngomong sama chief dealernya Bank Mandiri. Menurut kamu dolar rupiah sekarang berapa ini? Harusnya 16.000. Terus ngomong lagi, nanya lagi ke chief dealernya BNI 46. Harusnya dolar rupiah berapa? 16.100 dengan kuartail kiri berapa, kanan berapa. Udah nyebutin. Itu udah nyebarin kan, sebaran normal kan. Terus tanya ke BTN, harusnya berapa dolar rupiah? Dia nyebutin angka lagi. Nyebutin ke BCA, berapa lagi? Chief dealernya tuh, ya maksudnya nanti anak buahnya nurut sama chief dealernya semua. Tapi satu bank itu harusnya dolar rupiah segini gitu. Nah, itu semua kalau digabungin hanya jadi satu ya. Jadi ekspektasi pasar mengenai dolar rupiah itu hanya satu apa normal random variable ya. Ini asal kamu tahu aja. Jadi walaupun kita nanyain satu-satu ya, misalnya apa? Bank ekonomi berapa dolar rupiah? Segini. Bank global berapa dolar rupiah? Segini. Masing-masing beda. Dan masing-masing bank itu ekspektasinya bukan satu angka sebenarnya, tapi sebaran ya. Sebaran ada distribusinya kayak gitu. Sama misalnya apa suku bunga overnight atau 1 minggu harusnya berapa persen? 4,7. Ya bolehlah tambah kurang 0,2. Terus tanya bank lain lagi. Harusnya berapa? Segini. Tanya lagi. Segini. Ingat jumlah bank di Indonesia 168 ya. Kalau digabungin semuanya jadi satu normal random variable. Itu adalah central limit theorem. Ya, enaknya gitu tuh. Nah, ingat ya, error alam semesta itu ya jadi frekuensi matahari itu membentuk normal random variable. Terus apa? Radio apa? eh, radio frekuensi dari alam semesta itu juga normal random variable. Terus apa lagi? Berat badan anak SMA
itu nomor random variable. Apalagi pergerakan dolar rupiah, normal random variable. Ya, ini adalah apa? Sebaran yang natural banget ada di alam semesta. Kalau yang geometrik, terus apa eh, negatif binomial itu adalah turunannya dari binomial, ya. Binomial itu juga ada di alam semesta. Cuman kalau di alam semesta kan nggak ada hitam dan putih gitu loh. Poison itu juga, ya. Poison itu ada juga di alam semesta, ya. Seperti probability berapa dalam satu abad ada komet tabrakan, itu bisa. Atau berapa kali dalam satu tahun kita ketemu supernova, ya, bintang meledak, ya. Itu ketahuan dari pulsar, ya. Itu bisa pakai Poisson. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, di sini adalah membandingkan statistical inference dengan statistical modeling. The concept of statistical modeling. Ini membedakan antara populasi distribusi dengan sampel statistik. The concept of estimator and their sampling probability distribution are also introduced. Oke. Statistical inference itu adalah eh, gini dulu. Pertama mengenai populasi. Jadi kita ingin mengetahui data dari semua data yang ada di lapangan. Ya, misalnya apa ya? Tinggi badan, tinggi badan warga Tangsel. Ya. Populasinya itu adalah warga Tangsel. Sampelnya adalah ngambil acak untuk setiap kecamatan di Tangsel, Tangerang Selatan. Ya, setiap kecamatan bisa milih 5. Nanti semua kecamatan disampel, diambil acak 5 orang, terus kemudian dirata-ratain. Ya, itu dianggap mendekati populasi. Ya, ya nggak 5 lah, mungkin satu kecamatan ambilnya 100 gitu. 100 anak diukur tinggi badannya. Terus itu dianggap mendekati tinggi badan populasi anak-anak SMA di Tangsel, misalnya. Nah, statistical inference ini adalah eh, inference itu, sorry, inference itu implisit, eh, implisit, eh, implisit berdasarkan data sampel, ya. Jadi kalau data sampelnya menyatakan eh, setengah warga Tangsel tingginya di atas 170, ya. Sampelnya bilang begitu. Kalau gitu saya infer, saya dapat kesan implisit bahwa populasi Tangsel 50% anak SMA tingginya di atas 170. Jadi inference itu nganggep kejadian di populasi sama dengan di sampelnya gitu. Risikonya adalah ngambil sampelnya nggak rata, ada kecamatan yang nggak diambil, terus milih data dari kecamatan yang paling gampang, jadi nggak mewakili seluruh
warga di kecamatan itu, ya. Jadi statistical inference itu seolah-olah data sampel itu merefleksikan populasinya, kayak gitu inference-nya. Ya, tapi ada risiko, ya. Risiko tidak tepat. Statis- Statistical inference, ya. Lompat dari menyamak, mengasumsikan kesamaan antara seolah-olah sampel merefleksikan populasi. Itu statistical inference. Sekarang statistical modeling. Statistical modeling itu lain lagi. Statistical modeling itu contohnya regresi. Ya, jadi eh, misalnya anak SMA negeri di Tangsel skornya bagus-bagus. Terus dicari penyebabnya. Terus dihitung masing-masing anak SMA negeri di Tangsel ini jarak ke rumahnya gimana. Ternyata jaraknya deket-deket, ya. Terus dicari lagi jam belajar di rumah. Ternyata jam belajarnya lebih, misalnya. Jadi dibuat statistical modeling, scoring scoring SMA-nya dengan fungsi dari jarak sekolah ke rumah dan waktu untuk belajar pelajaran sekolah di rumah. Nah, itu statistical modeling. Jadi ngambil ratanya, rata statistical mean dari jarak sekolah rumah, jam belajaran di rumah, seperti itu. Itu statistical modeling, ya. Itu ngambil dari sampel juga, statistical modeling. Nah, diambil dari sampel. Masa mau ngambil dari populasi? Nggak selesai nanti, ya. Kalau mau ngitung populasi anak begitu selesai, anaknya udah lulus SMA. Gitu. Nggak ada gunanya tuh datanya. Ya kan? Oke. Sekarang estimators and their sampling probability distribution are also introduced. Nah, estimators, ya, estimators itu adalah eh, angka hasil modeling yang berasal dari sampel untuk estimasi populasi, ya. Jadi misalnya berapa tinggi badan anak kelas 1 SMA di Tangsel, ngambil dari sampelnya. Dianggapnya populasi anak Tangsel kelas 1 SMA tingginya segitu semua. Itu namanya estimator. Kira-kira, estimator tuh hasil kira-kira, ya. Ukur anak tinggi badan semua populasi, semua anak atau populasi yang kelas 1 SMA nggak selesai. Makanya pakai sampel. Nah, ininya ambil seleksi sampelnya itu gimana? Itu aja, harus benar. Ya. Boleh nanya, Pak? Iya, iya, Mak. Ya. Pak, boleh tanya betul sebentar, Pak? Hmm. Kalau angka yang cocok untuk menentukan sampel itu berapa persen dari populasi, Pak ya? Itu dia. eh Memang kan semakin baik, semakin banyak, semakin baik ya, Pak.
Harusnya Tetap semakin juga baik, pasti semakin baik. Iya. semakin banyak pekerjaan dan semakin banyak biaya, Pak ya. Aduh, kalau kayak gitu-gitu Pak ya, mungkin jagonya itu adalah Mister Q, Burhanuddin Muhtadi. Oh, Orang-orang kayak gitu tuh. yang kuikon-kuikon gitu ya. Mm-mm. Mereka orang fisip loh, ya. Ya, dan mereka dibayar. eh, saya gimana nih? Berapa persen yang milih saya? Kok misalnya, oh Bapak hanya urutan ketiga. Jadi gimana nih rekayasa eh, penduduk Tangsel supaya milih saya? Gitu. Misalnya, nah itu dia tuh tugasnya Mister Q, Burhanuddin Muhtadi, Hendry Satrio, ya orang-orang kayak gitu. Dia dekat dengan statistik, terus dari data statistik dia dapat atribut calon pemilihnya kayak apa, terus supaya pilihannya bisa dibelokin ke kliennya dia gimana caranya. Nah, itulah orang-orang yang kayak gitu tuh, beda itu. Ya, kalau pakai duit percuma zaman sekarang. Ya, oke lanjut ya, sorry ya. Oh tadi nih, estimators. Estimators itu adalah angka hasil model atau hasil dari langsung ambil data angka dari sampel sebagai perkiraan angka populasinya. Ya, nah bias bias ini selisih antara angka estimators dengan populasinya. Ya, bias itu. An- Misalnya berat badan anak SMA ada estimatornya, terus ada angka sesungguhnya. Misalnya kalau ada yang ngitung, ya bias ya. Kalau mean square error, apa sih? Mean square error, ya, eh, itu adalah eh, perhitungan standar deviasi, ya. Jadi bias itu selisih antara estimator dengan populasi, selisih ekspektasi, sorry. Statistik itu kan ada mean atau ekspektasi, kemudian ada varian standar deviasi, ya kan? Kalau ekspektasi itu adalah ngambil data dari sampel sebagai pendekatan populasi. Kalau mean itu dari populasi. Jadi ibaratnya antara bias itu gap antara selisih antara ekspektasi dengan mean atau mu. Mean itu ditulisnya kadang-kadang mu. Oke? Mean square errors itu semacam sigma atau akar dari varian. Ya, ini dia nih. Maksudnya itu semua ya. Ngerti ya? Kira-kira ya. Oke, saya lanjutin ya. Drawing random sample. Primary purpose. Nah, ini ngambil nih probability sample. SRS, simple random sampling, SRSWOR. Oke, simple random sampling without replacement. SSSRSWR ini with replacement. Oke, oke. Ini dia ngasih ininya ya. Oke, ini instruksi ininya. Jadi ada
bilangan berturut-turut ini nih. Ini SRS without replacement ya. Ini ngambil angka. Ini ada bilangan dari berurutan antara 1 sampai dengan 200. Terus terus eh, programnya ngambil 50 dari 200 secara acak ya. Kalau ini dari 200 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 200 ambil 50. Oke, saya lanjutin lagi ya. Inference, statistical mode. Oke, jadi ada yang pakai statistical model, ada yang specified model. Oh, sorry, 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 sorry. Enggak. Jadi ini ini jadi mau ngambil eh, menghitung probability berdasarkan non parametrik dan parametrik, non parametrik dan parametrik. Ini let X denote. Jadi gini, ini eh, ini nyoba ngolah data sampel ya dengan cara non parametrik dan parametrik. Kasusnya gini nih. eh, Mungkin ya ada maintenance IT di suatu perusahaan yang menghitung komputer rusak per minggu, ya. Terus dia ingin mau mau memperkirakan, we want to estimate, mau memperkirakan seberapa sering komputer rusak paling enggak dalam paling enggak 1 minggu dalam untuk tahun depan. At least once, sorry, sorry, maaf. Paling enggak 1 kali, ya. How often the computer system will fail at least once per week in the next year. Sorry, sorry. Maksudnya gitu ya. Jadi paling tidak satu. Ya maksudnya komputer rusak tahun depan dalam sorry, komputer rusak per minggu tahun depan. Ya, komputer rusak per minggu tahun depan jumlahnya lebih besar sama dengan satu. Ya, jadi probability rusaknya failnya lebih besar. Aduh, tulisan saya berantakan ya. Satu komputer. Ya. Jadi probability fail lebih besar sama dengan satu, ya, per minggunya tahun depan. Nah, dia cara ngitungnya begini, satu, gitu kan, gampang. Dia cara ngitungnya gini nih, yang non parametrik ini nih, ya. Caranya adalah eh, ini sama dengan satu kurang probability yang fail sama dengan nol. Iya nggak? Bener nggak?
Coba kalian cek. Ish, ish, ish. Nah ini, bener nggak nih? Kalau probability fail lebih besar sama dengan satu, ya, berarti, oh, sorry, 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 ini bikin bingung, sorry, sorry. Failnya, oke, kayak gini harusnya. Coba kamu lihat, ini persamaannya bener nggak nih? Probability fail lebih besar sama dengan satu, ya, sama dengan satu minus probability fail lebih kecil pada satu. Nah, kalau komputer, ya, yang rusak, mungkin adalah angkanya adalah 0, 1, berarti di sekitar ya. 0, 1, 2, 3, nggak mungkin 3,5, 3,6, 3,65, nggak mungkin. Karena komputer itu bilangan diskrit, ya. Jumlah komputer yang rusak jumlahnya adalah -2, nggak mungkin. Hak angkanya harus 0, 1, 2, 3, 4, harus integer positif, ya. Ngerti ya? Ini persamaannya ya, yang ini. Nah, ini dipakai di sini. Ya, oke. Estimate probability X sama dengan 0. Ya, maksudnya lebih kecil pada satu ya pasti ya F sama dengan 0. Ini nih, rusaknya sama dengan 0. Hanya 12 dari 1/4. Nggak tahu nih dia mungkin ini dari pengalaman 2 tahun ya, karena kan 1 tahun 2 minggu ya. 1 tahun 2 minggu, sorry, 1 tahun itu 52 minggu. Jadi kalau ada 2 tahun dia dapat 104 data, ya. 104 minggu, ya kan? 104 minggu. Terus kebetulan eh, tanpa rusaknya selama ini adalah dalam 2 minggu, dalam tahun itu ada 12 kali, 12 minggu. Jadi komputer fail at least once per week the next year adalah, jadi datanya adalah yang ini, ya. Datanya yang ini 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya ya. Karena dia pakai 104 sih. Yang ini nih 104. Asumsi saya 1 tahun 52 minggu berarti dia punya 2 tahun data sebelumnya. Terus tahun depan komputernya belum ada peremajaan, masih pakai komputer yang itu juga. Jadi harusnya probability kerusakannya sama tahun-tahun sebelumnya. Itu asumsi saya ya. Ini supaya ngitungnya gampang. Jadi eh, at least once per week. Nah, selama ini datanya ini nih. Hanya 12 12 minggu dari 2 tahun nggak ada kerusakan. Nah, jadi ngitung ini nih, dilihat dari sini. Ya. Ini non parametrik. Langsung ngambil dari probability-nya. Nah, kalau parametrik itu selalu dihubungkan dengan distribusi. Kok non parametrik langsung dengan probability-nya.
Ya. Oke, ini apa nih? Poison distribution ya. Oke. Observe fitted. Jadi gini, populasi kerusakan komputer itu kan kita hanya ngelihat di perusahaan-perusahaan lain bagaimana kerusakannya. Kita hanya lihat di perusahaan itu, makanya disebut sampel. Ya. Nah ini dia nih. Ini yang diamatin, observe dari sampel di satu perusahaan itu tadi. Kemudian fittednya itu adalah yang dari parametrik tadi ya. Berusaha cari lambdanya. Ya. Nah, kamu udah lihat nih di sini. Eh, Modelnya dengan sampelnya aja beda. Ini, udah ada bias ini. Udah ada bias, ada mean square error. Ya, jadi dari model ke sampelnya aja beda gitu. Dari estimator ke sampel aja beda gitu. Apalagi ke populasi ya. Bisa lihat ya di sini ya. Udah beda ini. Ini kan nggak tepat sama kan merah dan biru, ya kan? Bisa lihat di situ. Ngerti ya maksudnya ya? Kok model yang sempurna banget nih sama nih merah sama biru tingginya, ya kan? Observe ini kan yang sampel ini sebenarnya, bukan populasi. Ini aja masalah gitu, nggak sama. Ya ini kan dunia nyata, nggak ada yang sempurna, ya kan? Nggak masalah ini. Modeling cycle, ini tentukan model, estimate model parameters, compare models, assess chosen one. Jadi tentukan model-model. Ini model ini plural loh ya, lebih dari satu. Ya, kalau mau menentukan model harus tahu dulu sebarannya apa. Lebarannya ya paling gampang normal ya, sebaran normal. Tapi jangan-jangan log normal. Jadi kamu tentukan dulu model-modelnya apa. Ya udah buat dua deh. Normal, log normal. Kemudian estimate model parameter. Jadi cari mu dan sigma di fitting. Terus compare models, antara model di compare. Ya, compare. Jadi sebaran normal dengan data observe. Data log normal dengan data observe. Terus assess model yang kamu nilai. Nanti kamu milih salah satu modelnya, terus kamu nilai. Jika modelnya sempurna, if model is adequate, base prediction decision on chosen model. Buat prediksi atau keputusan berdasarkan model yang dipilih. Kalau masih eh, modelnya tidak adequate, jika modelnya tidak sempurna, cari lagi model lain. Jadi model distribusi itu 1001 macam ya. Ini yang di sini di buku ini cuman yang top-top aja. Oke, ini apa lagi nih? Fully specified model.
Di- Nah ini lebih bagus ini. Hampir sama. Ini udah bagus banget ini. Dibandingin yang ini tadi, ya kan? Ini lebih bagus. Ya, antara merah dan biru tinggi hampir sama semua. Oke, populasi dan sampel. Oke, ini dia nih. Observasinya yang bisa kita lihat, yang bisa kita observasi itu pengamatan. Yang kita amati disebut sampel. Rata sampelnya ini rumusnya adalah ini. Sama seperti ngitung min ya. Ini, nah, oke, and estimate is particular. Oke, contoh ini aja deh. Kita lihat sini. Uniform distribution. Nah, ini distribusi baru lagi. Ya. Uniform distribution adalah random variable x1 to xn from uniform distribution interval 0 sampai theta. Ini 0, ini theta. Dia uniform. Uniform tuh garis lurus aja. Waduh, saya nggak mirip ya garis lurusnya ya. Hmm, ya. Jadi intervalnya adalah tepat dari 0 sampai dengan theta. Jadi dari 0 sampai dengan theta. Ini ya, kalau kita lihat ini ya. Suppose n equals to 5 and we have the sample observation x1, 2,3. How can we proceed? Oke, oke, ini saya nggak mau bahas lebih lanjut ya. Tapi asal kamu ngerti aja ini tingginya berapa nih. Ya. Luas daerah ini adalah satu. Ya, ya. Sekarang kamu lihat nih, luasnya ini satu. Berarti tingginya ini ke sini bisa dihitung. Jadi panjangnya Oke, ad- saya mengerti. Apakah ada topik oh, lain yang ingin Anda bicarakan? Atau ada pertanyaan Gemini lain saya yang nih jawab sendiri. Nah, ini panjangnya 0 sampai dengan theta. Jadi panjangnya adalah theta. Nah, kamu lihat nggak? Jadi ini sebenarnya ini adalah 4 persegi panjang. Ya, ini 4 persegi panjang. Panjangnya adalah theta. Lebarnya berapa sehingga luasnya satu. Gampang. Lebarnya adalah sepertheta. Ya, ini kan persegi panjang. 4 persegi panjang. 4 persegi panjang ya kan. Luasnya satu. Panjangnya theta. Berarti tingginya berapa dari sini sampai sini? Sepertheta. Expectation X, ini dia. Yang ngitung dapat theta per 2. Terus estimate-nya
2 X bar. Apa nih? Oh iya, karena kan di sini nih ratanya di sini, kalau ratanya di tengah, ya, berarti tetanya adalah 2 kali rata min. Ya benar ini. Ya, oke selanjutnya. Oh, ini nggak usah diikutin ya. Nggak usah diikutin, otomatis banget. Nah, sekarang tadi yang seperti saya jelasin tadi kan di abstraknya bab 9 ya, mengenai bias dan mean square error. Bias itu adalah selisih antara ekspektasi sampel dengan populasinya. Mean square error, oh ini. Yes. Gak usah di ini ya, ini khusus untuk, nah dia ngitung bias, nah ini MSI-nya nih. MSI-nya itu cara ngitungnya mirip sama dengan varians. Nggak usah di ini deh, nggak usah dihafalin atau gimana ya. Ini hanya untuk uniform distribution. Untuk uniform distribution seperti ini. Kalau udah normal random variable udah nggak berlaku lagi. Ya. MSI dan bias untuk normal random variable nggak dibahas di sini. Karena jatuhnya lebih rumit, nggak dibahas. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Hmm. Kalau dalam kasus real, misalkan semacam kayak survei kepuasan terhadap misalkan kinerja presiden, itu pengambilan samplingnya itu apakah ada aturan baku, misalkan persyaratannya apa dan lain sebagainya? Karena yang saya pernah tahu di berita dan sebagainya itu samplingnya itu tidak pernah dijelaskan Pak dari mana ngambilnya, kemudian kriterianya apa, sehingga apakah tidak rentan memunculkan bias Pak di situ? Mohon Hmm. penjelasannya Pak. Kalau udah kayak bau-bau apa partai atau politik gitu ya, biasanya mereka tuh punya perhimpunan sendiri ya, namanya Persepi atau apa gitu, ya. Antara Persepi itu ada ketua asosiasinya atau gimana gitu, si Burhanuddin Muhtadi itu, ya. Terus mereka sesama mereka saling buka-bukaan, ya, datanya gimana. Terus cara Kalau ngitung. kalau ke publik nggak Pak? Apa antar mereka aja Pak? Ke publik nggak dibuka ya Pak? eh saya nggak tahu ya. Kalau dibuka ke publik gimana ngerti orang. Oh, Sama seperti hitung-hitungan intervensi Bank Indonesia kalau dibuka ke publik orang nggak ngerti. Malah nanti mikirnya enggak, salah ngerti lagi. Misalnya ini deh, utang pemerintah. Ya, utang pemerintah karena pemerintah kita defisit gila-gilaan. Itu salah udah. Zamannya Sri Mulyani itu defisit tuh maksimum tuh 2%. Padahal undang-undang memperbolehkan sampai 3%. Hanya masa COVID aja kita defisit 3%. Ya. Udah kayak gitu aja orang mikirnya pemerintah apa bikin proyek sampai defisit gila-gilaan. Nah, kayak gitu kan. Terus dari devisa apa ya? 2% dari devisa total Pak ya? enggak, bukan Enggak. dari budget pemerintah. Oh, budget. Nah, terus hutangnya makin besar. Ya padahal hutangnya kan berapa? 34% ya kan dari GDP ya kan. Ya tetap segitu aja. Jadi orang salah ngerti semua. Jadi kalau Burhanuddin Muhtadi bongkar angka ya kamu yang ngerti, orang-orang ngerti nggak? Gitu. Seperti itu. Antara anggota Persepi itu mereka, saya nggak tahu ya, lupa apa namanya Persepi. Mereka berhak saling koreksi. Kelebihannya gitu. Jadi orang yang ngerti atau enggak, itu aja.
Kalau nggak ngerti mulai ikut ngomong, nggak ngerti ikut ngomong. Waduh. Di sisi lain, PNS-nya nggak boleh ngomong. Dianggapnya nanti cari muka, ya. Jadi misalnya rupiah hancur, ya kayak gitu kan. Pegawai BI-nya nggak boleh ngomong. Itu biasa tuh kita dengar, rupiah hancur, masa depan suram. Nah gitu kan. Orang-orang ngomong kayak gitu. Padahal nggak Pengamat Pak gitu. ya. Ya para Hmm? pengamat mungkin Pak ya. Iya, ya pengamatnya kan juga pengen dapat nama, ya. Ya itulah, ini maksudnya dunia ini emang asimetrik gitu. Ya, oke. Ya, maksudnya saya pernah kerja di BI itu sering FGD dengan Kemenko Perekonomian kayak gitu ya. Jadi saya ngerti dan sekarang kebetulan udah pensiun, saya berhak ngomong, bisa-bisa ngomong apa yang ada di dalam, ya kan. Terus ya begitulah. Sebenarnya Indonesia itu negara kuat. Kita tuh bukan negara kayak Suriah, kayak Brunei gitu enggak. Kita tuh jauh lebih kuat daripada mereka. Nah, utang kita kalau nominal ya tambah gede lah. GDP-nya kan numbuh. GDP kita tumbuh terus. Ya, nah, jadi gini ya. Setelah COVID-19, ya, di dunia ini negara yang cepat sembuh dari COVID itu Indonesia. Ya sembuh penyakitnya dan perekonomiannya. Namun sayang beribu sayang, perekonomian kita tuh pertama didorong oleh satu, konsumsi, dua, ekspor. Bagus kita tuh dulu selesai COVID. Tapi negara-negara lainnya hancur karena COVID. Lah, kita kan mesti ekspor. Yang beli siapa? Nggak ada. Itu tuh mulai tuh, ya. Pokoknya kita jangan pesimis terhadap kekuatan kita sendiri. Tuh pesannya Pak Prabowo. Ya. Terus udah gitu, udah mulai sakit nih yang eksportir-eksportir. Pada yang eksportir itu, perusahaan-perusahaan eksportir itu, seperti Sritex, itu nopang perusahaan-perusahaan lainnya di belakang. Ya. Yang ekspornya sakit, bersin-bersin, perusahaan pendukungnya di belakang ikut bersin juga. Udah begitu, negara kita kan baik-baik saja tuh ya, keuangannya baik-baik saja. Amerika naikin suku bunga. Padahal kita aman-aman aja, nggak ada inflasi. Terpaksa kita naikin suku bunga. Nah, kalau naikin suku bunga, perusahaan-perusahaan itu untuk utang working capital aja tambah susah. Bank Indonesia nggak bisa apa-apa kalau Amerika naikin suku bunga. Kita terpaksa naikin suku bunga, padahal kita jadi tuh dihantam dua kali kita itu. Sebenarnya kita tuh baik-baik aja, gitu aja. Tapi sekarang kita kehantam dua kali itu karena pengaruh dari luar. Kita perekonomian terbuka. Jadi kalau luar sakit, jalar ke kita. Seperti itu. Bukan ini Kalau suatu ini Pak bentuk. terkait pembangunan infrastruktur gitu nggak ada kaitannya Pak ya dengan itu defisit itu. Loh, infrastruktur harus ya. Infrastruktur tuh harus banget. Nanti kalau perekonomiannya bangkit dikit, oh itu kepake itu. Infrastruktur apa misalnya? Jalan tol. Iya jalan tol Pak misalkan. Jalan tol tuh langsung ada gunanya loh. Jangan salah loh. Iya. Ya. Jadi saya FGD pas masa COVID. Pas masa COVID itu waktu itu kan pas mulai Trans Jawa ya, jalan tol apa integrasi tol di Pulau Jawa kan, itu efeknya baik untuk marketplace.
perdagangan online. Itu jangan lupa. Buat mereka efeknya bagus banget. Support logistik bener Pak ya. Apa? Nggak memperlancar logistik gitu Pak ya. Support Iya. logistik ya. Nah, Kalau terus PIK Pak, kalau proyek nasional strategis itu Pak, kaitannya juga gimana Pak itu Pak? apa ya? Yang mana Kan ya? banyak pemerintah tuh mencanangkan spot-spot di beberapa daerah tuh proyek strategis nasional Pak. Yang saya pernah tahu ini apa? Yang di mana di Pulau Samosir, Danau Toba sama Pulau Samosir itu mau dibuat seperti Bali. Waktu itu begitu. Itu termasuk proyek strategis nasional karena supaya orang sana keangkat. Tapi pas ke sana orangnya itu nggak ramah-ramah kayak orang Bali. Ini mohon maaf ya, ini kayaknya aku rasis sih. Ya orang Batak suruh ngeladenin orang mana bisa. Kayak gitu kan. Ya masalahnya di situ. Ya semacam rempang gitu ya, kasus rempang kemarin Pak. Saya malah nggak tahu itu, beneran. Kalau rempang kan ribut sama pemerintah ini, rakyat Iya, yang menolak Pak. saya nggak tahu itu. Saya ketinggalan terus sih kalau berita. Sorry. Kalau food security, nah itu lain lagi. Food security zamannya Jokowi kan. Jadi itu sebenarnya dalam saya dikasih tahu orang BRIN. Saya kebetulan waktu itu ada proyek bersama dengan orang BRIN. BRIN-nya ngasih tahu saya. Jadi BRIN itu ngerasa diabaikan untuk proyek food security. Jadi Jokowi menyerahkan ke Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo nyerah. Waktu itu lagi digadang-gadang berdua dengan Erick Thohir. Jadi Pak Prabowo nyerahin ke Erick Thohir. Erick Thohir nyerahin ke Pemprov. Waduh, Pemprov. Aduh, ya harusnya Pemprov Kalimantan kan nanya dulu kayak ke IPB kayak atau kemana nanam apa nanam Food singkong estate tuh itu ya. caranya gimana tanahnya kayak gini nanya dulu. Yang food estate Pak itu ya. Iya, food estate ya. Iya, akhirnya berantakan kan. Ya mohon maaf, orang kinerjanya orang itu masalah kinerja pegawai Pemprov itu sebenarnya. Nah, tahu begitu, yang aku diceritain orang BRIN ya, Erick Thohirnya didamprat sama Prabowo. Makanya nggak mau dijadiin cawapres ya. Sebenarnya waktu itu udah lagi dijodoh-jodohin waktu itu. Ya gitu. Nah, sekarang nggak tahu lah nanti gimana. Yang jelas programnya Prabowo nomor satu tuh food security, dua energy security, ketiga infrastruktur. Ya, infrastruktur itu penting. Jadi eh, siapa si ini TGB Tuanku Guru Bajang. Dulu dia tuh provinsi NTB hanya kebagian sedikit ya, kebagian sedikit proyek infrastruktur. Nah, terus tapi dia ngelihat NTT dibangunin 7 dam. NTT dibangun 7 dam, infrastruktur kan lagi gila-gilaan. NTT cuman dua atau berapa. TGB-nya datang ke Jakarta. Masa NTT dibuatin 7, NTB cuma dua. Ya udah dikasih 5. Datang lagi ke Jakarta. Masa cuma 5? Paling nggak sama sebelah dikasih 7. 7 dam. Terus efeknya sekarang lumayan. Jadi NTT itu udah sempat panen berkali-kali dan itu cukup membuat Timor Leste iri habis-habisan. Yang ceritanya mereka nyesel untuk memisahkan diri dari Indonesia tuh dari situ. Melihat NTT sempat panen berkali-kali, NTT iri banget. NTB.
Mm-mm. Jadi gini, level pembangunannya tuh beda-beda ya. Jadi NTB NTT itu ibarat Jawa tahun 70-an. Belum waktunya jalan tol kok di sana, ya. Kalau kayak gitu-gitu tuh udah ada yang ngatur lah. Biasanya Bappenas itu. Jadi levelnya pembangunan daerah tuh beda-beda kayak gitu. Nah, terus kalau jalan Trans Jawa tuh pertama di Indonesia itu kan tahun 17. Siapa tuh yang orang apa Jalan Anyar Panarukan tahun 1800-an kan kita kan. Nah, kalau Papua baru sekarang 2023. Jadi ketinggalan jauh emang sama kita, ya. Itu kegunaannya banyak banget buat Papua, ya. Supaya nggak ada perang suku, ya. Itu penting banget itu buat mereka, ya. Itu bukan sekedar politis itu. Untuk buat kebaikannya mereka juga. Mereka nanti pecah lagi di dalam antar suku minta jadi negara sendiri. Enggak deh, enggak boleh. Harus tetap NKRI. Maaf, maaf. Ya, oke, saya lanjutin. Sorry, sorry. Tadi agak OOT. Tinggal dikit lagi. Ya, oh ya, ya, maaf. Ya, jadi ah, kalian kalau udah mulai terdidik ini, jangan inilah. Apa, jangan terlalu mudah percaya dengan berita hoax ya. Jadi, kalau program pemerintah itu yang ikut nimbrung tuh banyak. Kalau keuangan tuh BI ikut, Bappenas juga ikut, OJK juga ikut, Kemenkeu Badan BKF juga ikut gitu. Jadi kalau ada yang Sri Mulyani tukang utang gitu. Jadi yang merasa konyol kan jadinya Bank Indonesianya ikut. Jadi wah ini kok si Ustadz ini ngomong tentang kita padahal dia nggak ngerti apa-apa gitu misalnya. Terus apa? eh, hanya untuk orang kaya gitu. Ya Bappenasnya kan juga ikut sebenarnya. Otaknya juga di Bappenas. Kemen apa? Tim Praswelnya juga ikut-ikut. Dia juga otaknya. Sri Mulyani cuma nganggarin doang. Kalau presiden, dia sebenarnya garbage in, garbage out. Kalau dia dikasih masukan sampah, ya dia keluarnya juga sampah. Dia itu sebenarnya masuk ke kantor presidenan, dia cuma seleksi usulan-usulan dari Kemen Kim Kim Praswil apa, usulan dari BKF apa. Dia cuma seleksi doang, semuanya dari bawah. Hebat sekali presiden bisa, saya maunya ini gitu. Kayaknya enggak deh, enggak ada, belum ada presiden kayak gitu. Kalau infrastruktur mah dari dulu itu sebenarnya. Oke, sorry, lanjutin ya. Udah malam nih, jam 21. Oke, S itu adalah, oke, untuk sampel. Nah, X bar ini adalah eh, min untuk sampel. S ini adalah standar deviasi, kalau S kuadrat itu adalah varians untuk sampel. Jadi ini adalah notasi yang berlaku universal. Ya, nah ini dia lihat. Ini adalah result expected X bar. Bar itu adalah rata sama dengan mu. Adalah unbiased estimator untuk populasi. Expected X sama dengan mu. Terus varians dari X bar adalah sigma kuadrat bagi N.
Expected dari S square. Nggak tahu lah. Ini jarang dipakai R3-nya. Jarang dipakai. Oke. Ini nggak perlu. Standar deviasi. Oke. Oke lah. Dari saya ini bab 9 ini apa harus lewat aja dulu ya. Karena saya harus nguber kamu sampai tinggal bab 10, bab 11. Kayak interval. Sorry, inference. Sampai hipotesis testing. Ini kita mulai untuk apa? Sabtu ini ya. Bab 11 dan bab 12. Hipotesis testing. Dasarnya ini semua. Ya, hipotesis testing itu dipakai untuk semuanya. Untuk elektro, untuk keuangan, untuk fisip politik, kedokteran, semuanya ya, hipotesis testing ya. Memakai itu semua. Oke, dari saya segini dulu. Dari kalian ada pertanyaan nggak nih? Tanya dulu Pak, Hmm, tanya lagi Pak. ya. Eh, Teknik-teknik untuk penarikan model atau sampling dari populasi secara acak Pak ya. Hmm, Kalau misalkan di dalam, contohnya nih misalkan dalam mencicipi suatu masakan Pak ya, anggap satu satu panci itu sebagai populasi. Kita ambil sampel sesendok, kita hmm, rasain. Untuk acaknya itu kan diaduk dulu Pak ya. hmm. Diaduk dulu, jadi sampelnya acak, itu gak mudah lah diitukan. Kalau dalam misalkan Pak Julian nih yang dalam hal misalkan mau mengambil sampel dari kandang ayam, Oke, secara oke, Pak. itu kalau diambil acak, kalau kata saya mungkin yang lemah yang diambil Pak. Lantaran kalau yang kuat dia kan lebih lincah Pak, lebih Hmm. susah ditangkap. Nah, Dalam hal ini untuk pengambilan sampel acaknya seperti apa tuh Pak? aduh, itu kan kita harus ngelihat dari apa demografinya juga ya. Tiap orang tuh sebenarnya beda-beda, Pak. Jadi karakteristik dari area rencana penjualannya itu kita nggak tahu, Pak. Sorry ya, misalnya ya, di Bintaro aja. Di Bintaro itu makanan untuk orang yang apa jaga apa jaga kesehatan itu udah mulai laku. Jadi orang yang eh, jaga, jadi orang yang low carb itu menu-menu low carb itu di Bintaro mulai laku. Yang area sini ya, kita nggak tahu. Dan itu banyak di mana-mana dan hidup itu. Berarti banyak di Bintaro Jaya ini. Ya maaf, ini rumah saya, area rumah saya. Kita serba nggak tahu Pak. Jadi emang kayak gitu-gitu mungkin harus sama ahlinya, survei marketing. Serba nggak tahu lah Pak itu. Dan Pizza Hut tahu kan Pak? Tutup Pizza Hut. Itu kurang apa itu Pizza Hut? Memang kok Pizza Hut itu hanya untuk anak-anak muda kan Pak? Pizza Hut itu. Untuk orang-orang tua udah nggak lagi. Tapi saya kira ditutupnya hanya untuk di Bintaro. Saya pikir orang Bintaro tuh mulai tua, menua. Ternyata se-Indonesia, bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Terus Coca-Cola udah mulai-mulai penjualannya turun. Coca-Cola, Pepsi Cola.
berarti udah nggak tren lagi. Pernah dengar kan Pak ya? Jadi Coca-Cola itu kelemahannya adalah gulanya tinggi sekali. Jadi untuk pemerintah, kalau di Singapura sudah dianjurin em, makanan atau minuman yang gulanya tinggi untuk dikurangin. Di Amerika juga seperti itu. Terus kalau ada juga Brazil, orang Brazil itu nggak suka makan ayam. Jadi KFC itu dia nggak jual ayam goreng di Brazil. Itu lain Pak, kayak gitu-gitu gitu. Saya juga nggak ngerti. Itu mungkin harus orang yang benar-benar ahli benar di survei marketing Pak. Terus terang saya juga nggak. Oh ya satu lagi, rokok. Satu, eh, populasi kita tuh masih terus tumbuh sebenarnya. Tapi konsumsi rokok itu mulai turun. Jadi orang Indonesia itu mulai sadar kesehatan sebenarnya. Generasi mudanya udah jarang yang merokok. Jadi generasi muda kita tuh udah jarang rokok, jarang minum Coca-Cola dan Pepsi Cola. Seperti itu. Itu kayak gitu-gitu kan, sorry maaf, Pepsi Cola itu kan enak banget. Terus Pizza Hut atau macam-macam gitu kan, atau Domino dulu di sini ramai banget. Tutup di sini. Siapa sangka kayak gitu Pak. Terus orang Pak saya juga nggak gitu ngerti Pak seperti itu. Banyak yang kejadian-kejadian yang bikin kaget itu serangnya. Kayak gitu-gitu mungkin gimana ya? Oh mungkin gini aja, Bapak bikin proyek disertasinya, tesisnya, survei marketing aja nanti. Jadi bahan pertanyaannya. Untuk survei, Bapak kumpulin teorinya siap-siap aja dari sekarang. Itu maksudnya untuk menggunakan data itu Pak, metode untuk menggunakan data acak tadi. Oh Kalau sampling, menarik sampling. balik sampling secara acak kan kalau tadi diumpamakan dengan sayuran kan gampang Pak ya, diaduk semua udah ngambil satu sendok pun itu mewakili satu populasi itu. Hmm. Kemudian juga pada ayam kalau ngambil secara secara acak mungkin hanya ayam yang sakit yang terambil. Nah iya. Nah, kayak yang sehat kan pasti lincah tuh. Hmm. Nah, untuk menentukan acak apakah si ayam itu dinomori dulu, misalkan sampai 100 nomor, kemudian kita secara acak pilih nomor itu, maka yang keluar dari nomor acak itulah sebagai sampelnya. Apakah seperti itu Pak kalau dalam penarikan sampel Pak? Terus terang Pak, saya nggak tahu juga Pak. Terus terang Pak, saya nggak ahlinya di situ Pak. Bapak aja Pak nanti. Dimulai dari bikin tesis itu aja. Iya, iya. Kalau Bapak jadi ahli itu lumayan. Kayaknya masih jarang deh di Indonesia seperti itu. Mark Plus, satu konsultan survei marketing. Betul. Mark Plus, apalagi. Henley dan apa gitu. Saya pernah baca juga di Jakarta. Itu lumayan itu. Jadi perusahaan-perusahaan konsumer itu, Wings, itu terbitin produk baru masih tanya. Indomie itu juga sebelum nerbitin produk baru dia juga nyoba juga kan. Terus orang Pak saya nggak ngerti Pak kayak gitu-gitu. Oke Pak, Bapak Ibu malam ini cukup sekian. Mohon maaf absensi dulu ya, Mas Ya Rahmat, Pak, tolong sensi dulu. atau Pak Roni. Ya siap Pak Supriyadi, siap on cam Pak Rahmat.
Oke, siap 1, 2, 3. Ntar Pak. Nah, Pak Supriyadi baru on cam nih. Siap Ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua ya. Wah, jam bahaya semua nih ya. Jam ngantuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Sabtu ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ini hampir ketinggalan. Mat ketinggalan. Soalnya aku dulu hareseh yang dijawab mah. Kan Soalnya tadi gampangnya itu dijawab. sederhana tadi Pak Roni, saya cara nembak hayam kumaha apa namun secara acan pasti nu hayam kering nu beunangnya Ya, nu pertanyaannya kacoa. kurang rumit, Pak. Jadi, Pak Julian tah geura lamun ngambil menentukan suatu ayam sekandang sehat kumaha teh? lompatan semua benang ditangkap. Nu lompat nu sehat justru nu teu katewak nu sehat. Beliau mah tidak mau berspekulasi, sepertinya ngeliat terlek banget gitu. Oh iya. Harus langsung ganti gulanya tuh Bu, biar gula darahnya tetap aman. Tinggal